Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah legenda dari Melayu, seorang pelaut yang sangat terkenal. Kita akan membahas hikayat Hang Tuah. Tidak ada yang tahu siapa sesungguhnya pengarang hikayat Hang Tuah. Tahun persis kapan pertama kali kisah ini muncul pun hingga kini tidak bisa dipastikan. Tahu banyak karya-karya sastra kuno umumnya. Kisah Hang Tuah ini pun diduga pertama kali dikenal berupa cerita lisan, kemudian dalam bentuk naskah tertulis. Hikayat Hang Tuah diduga pertama kali ditulis pada abad ke-16. Oke lah, jangan berlama-lama lagi. Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Hang Tuah merupakan seorang tokoh pahlawan pada suatu hikayat berlatar pada masa pemerintahan Kesultanan Malaka, pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah pada abad ke-15. Hang Tuah lahir di Pulau Singkep, Lingga, Kepulauan Riau. Hal ini didasarkan pada redaksi kisah Hang Tuah yang diceritakan dalam kitab Hikayat Hang Tuah, sebuah karya sastra Melayu yang ditulis di Johor antara tahun 1688 sampai 1710. Dalam hikayat tersebut, Hang Tuah digambarkan sebagai seorang laksamana yang berasal dari kalangan rendah dan lahir di sebuah gubuk reot. Tidak spesifik disebutkan apa pekerjaan atau profesi kesehariannya. Namun dalam kitab Salatus Salatin, dia dikatakan seorang nelayan miskin yang lahir di Pulau Duyung, Singkep, sebelum merantau ke Pulau Bintan, hingga membawa namanya menjadi masyhur. Kendati keberadaan dan kejelasannya diyakini hanya karya sastra klasik yang bersifat fiksi atau tidak nyata, terlebih sering dijumpai beberapa kitab hikayat menceritakannya dengan saling bertubrukan seperti Salatus Salatin dengan kitab hikayat Hang Tuah. Pun demikian, Hang Tuah cukup melekat di benak rakyat Indonesia sebagai karya sastra klasik fiktif berlatar sejarah, dan kisahnya pun masyhur sampai ke Malaysia. Dia lebih dikenal sebagai seorang laksamana. Namun dalam beberapa redaksi penceritaan oleh penulis lainnya ditampilkan sisi seorang diplomat atau ahli silat yang cukup cenderung dominan. Hang Tuah adalah salah satu tokoh fiktif yang masyhur dalam dunia sastra Indonesia yang amat masif, terkendala kontroversi dan perselisihan tentang hikayat faktualnya, hingga sulit disebut legenda atau pernah terjadi seperti Damar Wulan dan kisah-kisah heroisme perintis kemerdekaan lainnya. Kisah Hang Tuah. Pada cerita Salatus Salatin disebutkan bahwa ia dahulunya adalah seorang nelayan miskin. Di masa mudanya, Hang Tuah beserta 4 teman seperjuangannya, yakni Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu, membunuh sekelompok bandit-bandit dan 2 orang yang berhasil menghancurkan desa dengan amarahnya. Bendahara atau yang sederajat dengan Perdana Menteri dari Malaka dalam sistem pemerintahan sekarang mengetahui kehebatan mereka dan mengambil mereka untuk bekerja di istana. Dari sinilah Hang Tuah mendapat nama besar dan menjadi seorang pahlawan legenda berbangsa Melayu pada masa pemerintahan Kesultanan Melaka pada abad ke-15, yakni di Kesultanan Melayu Melaka yang bermula pada abad ke-15. Tak akan Melayu hilang di bumi, begitu sumpah Hang Tuah dalam Salatus Salatin.
Semasa ia bekerja di istana, Hang Tuah membunuh seorang petarung Jawa yang terkenal dengan sebutan Taming Sari. Dari kejadian inilah Hang Tuah tidak terlepas dengan keris Taming Sari, senjata yang dikenal yang dimiliki oleh Hang Tuah. Keris ini sendiri awalnya adalah keris yang dipunyai oleh Taming Sari. Hang Tuah mengambil keris ini dari Taming Sari setelah ia berhasil mengalahkannya dalam sebuah pertempuran. Ketika Melaka diserang Portugis pun, Melaka meminta bantuan ke Kesultanan Demak, penerus Majapahit setelah runtuh. Hang Tuah difitnah berzina dengan pelayan raja, dan di dalam keputusan yang cepat, raja menghukum mati Laksamana yang tidak bersalah. Namun hukuman mati tidak pernah dikeluarkan, karena Hang Tuah dikirim ke sebuah tempat yang jauh untuk bersembunyi oleh bendahara. Setelah mengetahui bahwa Hang Tuah akan mati, teman seperjuangannya yaitu Hang Jebat dengan murka ia membalas dendam melawan raja. Istilahnya kalau kata Hang Jebat, dasar pejajaran lu raja, temen gue difitnah sampai dihukum mati. Awas, lihat apa yang akan gue lakukan sama negara lu. Hal tersebut mengakibatkan semua rakyat menjadi kacau balau. Raja menyesali hukuman mati yang dijatuhkannya pada Hang Tuah. Namun pada kejadian ini, Hang Jebat justru mengambil kesempatan atas ketidakberdayaan raja melawannya, karena Hang Jebat memegang keris Taming Sari dari sahabatnya, yakni Hang Tuah. Untuk mengatasi hal tersebut, raja memanggil Hang Tuah untuk menghentikan tindakan Hang Jebat. Bendahara memanggil kembali Hang Tuah dari tempat persembunyiannya dan dibebaskan secara penuh dari hukuman raja. Jadi Hang Jebat ini awalnya ngamuk mengatasnamakan sahabat dari Hang Tuah karena dia nggak terima Hang Tuah dihukum mati. Namun lama-kelamaan, makin lama makin parah nih Hang Jebat. Dia merebut keris Taming Sari dan ingin menundukkan raja. Dan akhirnya dipanggil lagi nih Hang Tuah karena dialah satu-satunya yang bisa menghentikan sepak terjangnya Hang Jebat. Nah akhirnya bentrok juga kan nih dua sahabat ini, Hang Tuah dengan Hang Jebat. Setelah 7 hari bertarung, Hang Tuah merebut kembali keris Taming Sarinya dari Hang Jebat dan berhasil membunuhnya. Sesudah kejadian, Hang Tuah membunuh teman seperjuangannya yakni Hang Jebat gugur. Lalu Hang Tuah menghilang dan tak pernah terlihat kembali. Iya sih, berasa kayak cuma dimanfaatin aja ya Hang Tuah ya, untuk keamanan lingkungan. Oke, kehebatan Hang Tuah ini menginspirasikan masyarakat untuk tetap mengabadikan namanya. Selain digunakan untuk nama jalan, namanya juga dikaitkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan bahari. Nama Hang Tuah digunakan untuk beberapa institusi pendidikan kemaritiman, antara lain Universitas Hang Tuah di Surabaya, serta Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Pelayaran Hang Tuah di Kediri, Jawa Timur. Selain itu, salah satu kapal perang Indonesia juga menggunakan namanya, yakni KRI Hang Tuah. Kontroversi Hang Tuah. Menurut hasil analisis DNA, Hang Tuah bukan berdarah Melayu, melainkan Cina. Lagi pula kata Hang yang mengawali nama Hang Tuah dan teman-temannya bukan nama khas masyarakat Melayu, tapi lebih terdengar seperti nama marga di Cina. Dugaan sementara seperti Cheng Ho. Dia dan teman-temannya adalah prajurit Muslim yang dikirim untuk membantu mengamankan Malaka. Disampaikan dalam salah satu seminar sejarah yang diselenggarakan oleh Departemen Sejarah University Malaya yang berjudul Wujudkah Hang Tuah tahun 2015. Profesor Dr. Ahmad Adam menyampaikan bahwa pada faktanya nama Hang Tuah tidak ada pada abad ke-15 dan 16 dan baru terdeteksi untuk pertama kalinya di Hikayat Aceh yang ditulis pada abad ke-17. Menurutnya, sejarawan harus ingat bahwa sejarah Melayu adalah fiksi yang kualifikasinya adalah teks sejarah sastra, bukan buku teks sejarah.
Lebih jauh, Profesor Dr. Ahmad Adam menyampaikan bahwa karakter Hang Tuah yang tersebut dalam hikayat Hang Tuah dan ditulis sebelum sejarah Melayu adalah karakter yang dipinjam dalam menulis karya sastra tersebut. Karena sastrawan Melayu pada zaman itu tidak menulis nama asli kecuali untuk karakter sultan. Lagi pula terdapat kesalahan para peneliti menafsirkan aksara Jawi atau aksara Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu yang ada di kitab hikayat Hang Tuah dan sejarah Melayu, di mana Tawaha jadi sebutan Tuah. Padahal aksara Jawa Tawaha mestinya berwujud Tuha atau Toh. Demikian pendapat Profesor Dr. Ahmad Adam soal sosok Hang Tuah. Pendapat ini jelas saja menuai kontroversi dari semua pihak dan sejauh ini tidak diakui oleh para ilmuwan maupun masyarakat Melayu. Tapi sejumlah kontroversi yang menyelimuti sosok legendaris Hang Tuah sebenarnya sesuatu yang normal, layaknya banyak pahlawan di seluruh dunia. Kontroversi yang melingkupi hidup mereka biasanya bukan lahir dari kebencian masyarakat, tapi lebih karena sosok tersebut adalah hasanah peradaban yang menjadi sumber identitas masyarakat tersebut. Guys, cukup sekian konten kali ini tentang kisah Hang Tuah. Semoga dapat menambah wawasan antum sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.